Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ifdalihi tufidul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anis sifatil makhluqat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh abdulul khalqi wal bariyat. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asari fal yasil rahimah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati saudara kami Bapak Ketua RW 08 Muhammad Khairani, mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati yang baru saja memimpin zikir tahlil saudara kami akhinal mukarram al ustaz Anwar, mudah-mudahan juga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati saudara kami Bapak Ustadz Nurjali, mudah-mudahan beliau kita doakan agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saudara kami Ustadz Ubaidillah, ya mudah-mudahan diberikan kesehatan pula, dan orang tua kita Bapak Ustadz Haji Abdul Hakim dan juga Haji Jumi, dan juga ponakan kami Saudara Haji Mahmud, semuanya para hujaj, para alim ulama, bapak-bapak hadirin hadirat, bapak-bapak ibu-ibu, adik-adik remaja sekalian yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini menjelang malam kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah. Tentunya mudah-mudahan sholat isya kita semuanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita panjatkan puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang kita merasakan diberikan iman dari Allah Subhanahu wa taala serta kesehatan, sehat walafiat, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah musholah al mubarak ini semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja sekalian, semuanya selalu diberkahi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita haturkan sholawat dan salam atas keharibaan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang atas keluarganya dan para sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya selalu kita istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita insya Allah di yaumil kiamah akan mendapat syafaatul uzmah dari baginda Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah yang tadi dibacakan oleh Bapak Ketua RW kita RW 08. Semuanya almarhum dan almarhumah yang disebut daripada nama-nama tersebut dan juga yang tidak disebut, semuanya hadirin hadirat akan bercucuran rahmat ke alam barzah, akan diampuni daripada segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, diistirahatkan ruhnya di tempat yang sebaik-baiknya, dijadikan kuburnya daripada taman raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tinggal ngitung hari, beberapa hari lagi insya Allah 11 Maret tanggal 1 Ramadan kita akan menghadapi tamu yang paling agung, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan tahun 2024 ya. Jadi puasa Ramadan ini modalnya bukan materi. Tadi sudah mukaddimah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, ada 88 panggilan hamba-hamba Allah yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diwajibkan kamu berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan pada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang paripurna, menjadi orang hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas panggilan Allah itu yang beriman serta bertakwa. Kalau begitu, kalau orang Islamnya tanpa beriman tidak terpanggil oleh Allah. Justru hambanya yang muslim, yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menahan lapar dan haus, jadi ada 3 aspek hadirin hadirat sekalian. Ada saumul awam, ada saumul khawas, ada saumul khawasil khawas. Kalau saumul awam, hamba yang melaksanakan ibadah puasa cuma menahan lapar saja, menahan haus saja, tidak ada nilainya sama sekali. Lagi puasa ngunjingin saudaranya, ngomongin kejelekan orang, ya, nyeritain kejelekan orang, keburukan orang, padahal dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'u wal atas. Berapa banyak hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa tidak ada nilai di hadapan Allah, bahkan sekedar lapar dan haus. Ini jangan sampai terjadi hal yang seperti ini ya. Mudah-mudahan kita, banyak sih orang yang sanggup menahan lapar dan haus, banyak ya. Baru namanya itu puasa saumul awam, puasanya orang awam. Nah, meningkat yang kedua, puasa saumul khawas. Sambil dia melaksanakan menahan lapar dan haus itu, dia jaga panca inderanya, dia jaga mulutnya, dia jaga telinganya, dia jaga tangannya ngikut puasa, kakinya ngikut puasa, ikut puasa.
Bukan perutnya doang dia tahan lapar dan haus, tapi semuanya, matanya dia jaga untuk berpuasa, tidak berbuat, tidak berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Apa-apa yang kamu ucapkan ada di hadapan kamu. Di kanan kamu malaikat raqib yang mencatat kebaikan, kata Allah. Di kiri kamu ada malaikat atid yang mencatat keburukanmu. Ya. Allah ungkap, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, nanti Bu, Bapak, nanti amal baik kita ditimbang, amal buruk kita ditimbang nanti. Ya. Mudah-mudahan Ibu, Bapak semuanya, Pak RW kita, ustadz-ustadz kita yang hadir semua di sini, mudah-mudahan timbangan kebaikannya lebih berat. Apabila timbangan kebaikannya lebih berat, timbangan kejahatannya ringan, alhamdulillah tidak tersentuh daripada api neraka. Ya, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan semuanya jamaah kita Al-Mubarak ini, mudah-mudahan ini calon-calon surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sambil puasa kita jaga tangan kita, sambil puasa kita jaga hati kita. Kita jaga kaki kita, jangan sampai kaki kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru hamba yang beriman itu dia merasa diawasi oleh Allah. Bukan manusia aja punya video, Allah videonya lebih canggih. Ya, kalau sudah seorang hamba merasa diawasi oleh Allah, dia nggak bakal berbuat maksiat. La yasriku sariku, kata Nabi, wa huwa mu'minun. Tidak akan mencuri seseorang pencuri dalam keadaan beriman. La yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidak akan berzina seorang penzina dalam keadaan beriman. Begitu pula enggak bakal korupsi. Kalau orang masih imannya ada, enggak bakal mau korupsi. Jadi teguh imannya, istiqomah mereka. Ya, insya Allah. Makanya jaga mari kita. Pertama yang kita jaga adalah ibadah sholat. Ini Ibu, Bapak, besok kita kalau sampai umur kita serta sehat, kita merasa bangga dengan datangnya tamu Allah yang paling agung, Bu. Bulan Ramadan. Kalau hamba yang beriman merasa girang, merasa bangga dengan datangnya bulan Ramadan. Sebab apa? Sholat sunat dibalas dengan seperti pahala wajib. Sholat wajib, Ibu sholat zuhur, Bapak sholat zuhur. Zuhur kalau emang ada 30 hari di Ramadan, jadi 30 kali zuhur, asar 30 kali asar. Satu sholat zuhur dibalas seperti kita sholat 70 kali zuhur. Coba itu. Di bulan lain tidak demikian. Ya. Kecuali di bulan Ramadan. Nah, pertama kita hilangkan rasa amarah sama tetangga, sama handai tolan, sama kawan karib kita. Ya. Semua, jadi kemarahan itu kita tinggalkan, ya. Jangan sampai berlarut-larut, minta maaf. Nah, ini kebetulan banget ini. Kita kumpul di sini saling minta maaf atas kesalahan kita agar mereka redho, ya. Sebab apa? Hamba Allah biar ibadahnya banyak, hajinya berulang-ulang, zakatnya juga dia santuni, anak yatim juga santuni. Ada dua hal yang tidak akan masuk surga. Apa itu? Ya, tadi yang saya baca hadisnya tuh. Pertama qat'ur rahim, kedua su'ul jar. Pertama memutuskan tali persaudaraan, kedua orang yang jahat sama tetangga. Coba deh, biar banyak amal kita. Kalau kita jahat sama tetangga kita, haram masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu hati kita istiqomah minta kepada Allah, ya. Coba di Maulid Tiba,
yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fauniluhul matalib falau ra'aital khuddama qiyaman alal aqdam yaqad jadu bidumu istawakib. Hai malaikat-malaikatku, kata Allah, di langit yang pertama Baitul Uzza, turun ke bumiku, kata Allah, di malam hari Ramadan. Lihat mereka hamba-hambaku, apakah ada mereka yang minta ampun dari sekalian dosa-dosanya? Aku siap untuk mengampuni mereka. Alhamdulillah. Tuh, begitu. Tuh, ya. Di Quran pun demikian adanya, ya. Apakah ada hamba-hambaku yang bertobat dari orang yang sudah berlumuran dosa, dia minta tobat, minta ampun kepada aku, bertobat, pasti aku akan menerima tobat mereka. Alhamdulillah. Ini Bu, kalau kita kadang-kadang salah antara manusia dengan manusia selalu berlarut-larut. Kadang-kadang kita sudah di Idul Fitri didatengin, kadang-kadang ketahuan juga sama saudaranya, ketahuan juga sama tetangganya. Kata kasarnya begini, gua sih kemarin lebaran masih pulang itu, dikata maafin, gua maafin aja, padahal gua masih gedeg aja sama dia tuh. Masya Allah. Jangan, lapangkan dada. Ya Allah, hilangkan penyakit-penyakit batinku, syirik, dengki, ujub, riya, sombong, ego. Itu minta dihilangkan oleh Allah, minta diangkat oleh Allah, agar semua kita akhlakul karimah, yang santun kepada sesama. Hablu minallahnya baik, hablu minan nasnya juga baik. Duribat alaihimuz zillatu aina ma sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Telah ditimpakan bencana oleh Allah, khususnya di negeri kita Indonesia, umumnya di mana-mana, karena mereka memutuskan hubungan kepada Allah dan memutuskan hubungan kepada sesama manusia. Nah itu tadi, man ahabba ayyub satulahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asari fal yasil rahimah. Barang siapa yang suka diberkahi oleh Allah akan rizkinya, barang siapa yang suka diberkahi oleh Allah akan umurnya, rajin-rajinlah Anda bersilaturahim. Di hadis lain, man qati'ur rahim fi salasati layalin qad mata bahwa finnar, rawahu Muslim. Sahih itu hadisnya itu. Barang siapa memutuskan tali persaudaraan lebih dari 3 hari, biar ibadahnya banyak, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba mati, bahwa finnar. Bukan saya yang ngomong, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan konsep hadis Nabi kita yang sahih itu, ya, gitu. Jadi jangan sampai kita berlarut-larut untuk saling minta maaf. Kalau kita ibu bapak, kita datang ke rumah masing-masing minta maaf, lama kayaknya nih. Kalau kumpul di sini nih enak nih, ya. Betul-betul kita lapangkan dada kita, ya. La yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah, misqalu zarratin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya walaupun sekecil biji zarrah bersifat sombong. Sombong karena harta, sombong karena jabatan, sombong karena ilmu, sombong karena kecantikan, sombong karena ketampanan. Yang wajib sombong hanya Allah Subhanahu. Sombong adanya selendangnya Allah. Kita apa yang kita sombongin? Semuanya petaruh Allah, titipan Allah. Mata bukan mata kita, petaruh Allah, titipan Allah. Awas, hati-hati, nanti akan digugat oleh Allah. Tangan Allah, Allah nitip sama kita. Semua badan, enggak punya apa-apa kita, la haula wala quwata illa billah, enggak punya daya upaya. Kita punya mobil, kita mau banggain, kita punya jabatan, kita mau banggakan, punya harta yang begitu luas lebar, punya gedung mewah. Orang ruh yang dalam badan kita aja kita nggak bisa pertahankan, iya apa tidak? Iya. Coba, makanya banyak memohon kita pada Allah. Ya Allah, ampunilah daripada segala dosa-dosaku. Terimalah segala amal ibadahku, lapangkan dadaku, ya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika adalah amalnya itu baik, pasti balasannya Ibu nanam kebaikan, bapak nanam kebaikan, pasti buahnya baik. Ibu nanam kejahatan, bapak nanam kejahatan, buahnya
jahat. Jadi kalau masuk neraka jangan komplain sama Allah. Ya, itu semuanya Allah sudah utuh memberikan ayat, menurunkan ayat 6.665 ayat, 114 surat. Ya, kita diberikan akal kita yang sehat. Ya, insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak diberikan akal yang sehat, iman yang kuat. Ya, diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dijauhkan daripada segala perbuatan maksiat. Ya. Kalau udah coba, dosa sudah diampuni oleh Allah, tobat sudah diterima, kira-kira kemana Pak? Dosanya kita udah diampunin, ya, tobat kita sudah diterima, kira-kira kemana? Lah ke surga. Maka ini calon-calon surga semua ini, amin ya robbal alamin. Rizki, makanya puasa itu modalnya iman, bukan modal materi. Bang, emang ngapa abang gak puasa? Orang saya gak punya apa-apa, gak punya duit. Berapa banyak orang kaya yang gak puasa? Banyak gak? Tandanya imannya kagak ada. Nah, makanya iman biar betah sama kita ini, biar lebih kuat, ya. Iman dan taat dan istiqomah kita, ya. Memang begitu gangguan orang yang berpuasa, ya. Selalu mudah-mudahan puasa khawasil khawas. Nah ini. Seandainya umatku mengetahui tentang isi kandungan di bulan Ramadan, kata Rasulullah, mereka berkeinginan semuanya tahun, semuanya bulan menjadi Ramadan. Itu pengen banget punya Ramadan, ya. Nah ini jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi anak-anak kita, ibu, semua ini kita didik untuk melaksanakan ibadah sholat. Sebab apa? Ibadah yang lain bisa diterima, ibadah haji karena ibadah sholatnya baik. Zakat diterima bisa karena ibadah sholatnya baik, ya. Sodako pun demikian adanya, ya. Insya Allah apabila ibadah kita baik, sholat kita baik, ibadah-ibadah yang lain tinggal ngikutin, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Nah ini paling pokok ini ibadah sholat, sampai nabinya diangkat ke Sidratul Muntaha, ke 7 lapis langit. Itu antara langit Baitul Uzzah dengan langit yang kedua itu perjalanan 500 tahun. Coba itu. Makanya kalau pakai akal, Nabi kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah kagak nemu. Itu ngukurnya pakai iman, ya. Abu Jahal begitu Nabi pulang Isra Mi'raj, Muhammad, gua denger lu ke 7 lapis langit. Iya paman. Iya. Coba Muhammad angkat kakimu. Diangkatnya sebelah. Angkat sebelah. Diangkat sebelah, Bu, begini. Muhammad, kaki yang sebelah kiri angkat lagi, yang kanan jangan diturunin Muhammad. Lah jatuh paman saya. Iya. Saya bukan berangkat sendiri paman, saya diberangkatkan oleh Allah. Terima bersih. Iya. Sama juga bapak naruh jaket. Nih supaya gampang dah. Bapak naruh jaket di kantong bapak, semut masuk. Ya. Begitu semut masuk di kantong, bapak pergi ke Jatinegara. Katakan 3 jam atau 4 jam pulang pergi. Begitu jaket dikantongin lagi, disangkutin lagi, tuh semut ngerampang keluar dari kantong jaket. Nemu temennya, sama-sama semut. Gua habis dari Jatinegara, 4 jam udah balik. Bego lu. Ya. Nah itu nemu kalau di situ Pak. Jadi semut diberangkatin sama yang punya jaket. Orang Nabi bersih itu. Lah jangan lagi dari Masjidil Aqsa ke Mustawa ke Ropropol Akhdar sono. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja udah nggak nyanggup kita. Dengan waktu yang relatif singkat. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau iman kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita langgeng iman kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Sehat punya siapa Bu? Sehat Bu? Punya Allah. Hidup dari siapa? Mati dari siapa? Makanya kita selalu banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Enggak punya daya upaya. Apa yang kita banggain? Enggak ada yang bangga diri kita. Orang kaki Allah, ruh Allah, ya. Kalau pengen ruh kita
dicabut sama malaikat Israel, baca ini wiridan Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa barik li fil maut wa fima ba'dal maut, satu hari 25 kali. Insyaallah ya. Nanti kalau ibu dicabut ruhnya sudah sampai ajalnya, bapak dicabut ruhnya sudah sampai ajalnya, bagaikan rambut yang nempel di bubur. Keras apa empuk tuh? Empuk. Coba kalau orang yang durjana sama juga sutra nempel di duri, kusut ya. Orang yang dicabut nyawa, kalau Allah perdengarkan yang hidup, itu rontok yang hidup, dagingnya sekeping-sekeping. Orang yang dicabut nyawa, jeritannya lebih keras daripada petir, geledek. Cuman kita nggak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengar ayam, bebek yang punya akal, kerbau, kambing, ya. Nah makanya kita jadi manusia ini kita saling tolong menolong. Ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Kerjasama. Insyaallah mudah-mudahan negara Indonesia kita dipimpin dengan hamba Allah yang beriman. Amin. Ya rabbal alamin. Iya. Dikasih miskin kita harus bersabar. Dikasih kita materi banyak kaya, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah mudah-mudahan langgeng kita hidup, ya, langgeng kita hidup, ya, hidup kita mati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau punya kesalahan sama orang lain, apa dalam penyair berkata, iza rumita bil hijarah parmi biha bithimarah. Apabila kamu dilempar dengan batu, lemparlah mereka dengan buah mangga. Batu kan bahaya. Kalau kita lempar dengan buah, artinya kalau dia berbuat jahat kepada kita, kita berbuat baik. Lah kita orang itu jahat sama kita jahat lagi. Ya kagak ada orang baik kalau gitu, ya. Insya Allah ibu dan bapak semuanya ditambahkan imannya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati di dalam husnul. Jangan takut mati, jangan berani mati. Berani mati, takut mati. Cari bekal untuk mati apa? Amal soleh. Mudah-mudahan bapak ibu ini bekalnya amal soleh semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang betul-betul peduli, orang mati, orang yang sudah wafat, harapannya kepada yang hidup, menyambungkan kepada orang hidup kepada orang mati hanya doa, hanya Fatihah yang tadi tadi ngomong, yang nanti kita bacakan Al-Fatihah sampai itu, ya. Kalau nggak sampai coba jajal mati, ntar saya bacain Fatihah, insya Allah sampai, ya. Mudah-mudahan. Jadi jangan takut, hidup di dunia ini semuanya Allah berikan rizki yang baik, yang halal, tidak lain untuk menunjang sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik nanti terawih, ya, betul-betul jangan bercanda, ya, biar rapi kerjaan, ya. Jadi nama baik ibu kita ada, nama baik bapak kita ada, ya. Jadi kita akhlakul karimah. Ibu juga jangan bosan-bosan, Bu. Jangan bosan-bosan ibu untuk memberikan wejangan nasihat kepada anak-anak kita, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa kata Allah semua manusia, seluruh manusia dalam keadaan merugi kata Allah. Siapa yang tidak rugi? Illalladzina amanu wa amilus, kecuali hamba Allah yang beriman dan beramal tuh. Kalau iman doang kagak beramal soleh kagak nemu juga. Ya imannya kamuflase itu, ya. Jadi iman diiringi dengan amal soleh. Watawasau bil haq watawasau bis, saling nasihat menasehati, ya, dengan kebenaran, saling nasihat menasehati dengan kesabaran. Jadi kita sabar, apa aja berjuang dengan kesabaran. Kita doain di anak kita. Anak kita bandel nih, Bu. Anak kita bandel, jangan kita sumpahin. Sumpahnya orang tua, sumpahnya Nabi. Jadi kita doakan anak kita bandel, bener amat. Lu tong bener banget, mudah-mudahan tong lu, ya, jadi ulama besar, tapi diarahkan ke pengajian. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi ibu, yang kita khawatir begini, Bu.
Ibu udah baik sholatnya, bapak udah baik sholatnya. Begitu dipanggil oleh Allah, ya katakan udah masuk di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anak di dunia nggak pernah diajarin sholat. Ini anak masuk neraka, komplain sama Allah, ya Allah panggil ibu saya, panggil bapak saya, enak aja dia masuk surga. Saya nggak pernah diperintah untuk sholat. Apa itu sholat? Ya. Nah ini Bu, jangan sampai terjadi, supaya kita ibunya masuk surga, bapaknya masuk surga, anak-anaknya masuk surga semua, cucu kita masuk surga, tetangga kita, jiran kita semuanya masuk surga. Ya alhamdulillah. Dari ucapan kita juga, dari pendidikan kita juga, insya Allah mudah-mudahan diberkahi umur kita, diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah kesehatan kita, tidak lain hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang ajal dari Allah, ya. Ajal dari mana? Dari Allah. Ada doa ibu yang mustajab, ada doa Pak RW yang mustajab, doa ustadz kita, doa Pak Haji ada yang mustajab. La yuraddul qada wa takdir illa doa. Ini orang 3 hari lagi udah mau meninggal, dia berdoa aja kepada Allah, dia tobat kepada Allah, doanya diterima, tobatnya diterima, ditambah lagi Pak umurnya Pak. Ya, tidak ada yang bisa menolak takdir dan kodok. Kodok ketentuan dari Allah, takdir juga qadar dari Allah. Ilad doa, kecuali doa. Makanya anak kita perlu kita doain tuh. Mudah-mudahan Dek menjadi orang yang baik, kamu orang yang soleh, cucunya soleh, suaminya soleh, istrinya soleha, tetangganya soleh, semuanya. Amin ya robbal amin. Doa penting banget ini, doa. Ya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya daripada segala ibadah. Kenapa doa dikatakan sumsum? Manusia kalau gak ada sumsumnya lemes. Ya, makanya itu. Ya, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ini Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba yang beriman ini, orang kafir numpang hidup sama orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Kalau majlis taklim udah nggak ada, Jumat udah nggak ada, yang nyantunin anak yatim sudah tidak ada, menunaikan ibadah haji udah nggak ada, digulung udah ini dunia. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila Allah udah tumpahkan bumi, ya sehebat-hebatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan isi kandungannya itu, ya orang kafir bingung, ada apa ini, ada apa ini, nggak tahu, udah datang hari kiamat, udah kiamat kubro. Ya, kalau kiamat mini mah udah banyak orang yang meninggal dunia, kiamat mini, orang susah kiamat mini, tapi banyak hamba-hamba yang beriman bersabar, diberikan kesusahan bersabar, tapi dia tidak mau meninggalkan sholat, jaga sholat kata Nabi. Nabi kita waktu menghembuskan napas yang terakhir didengarkan dengan Sayyidatuna Fatimah putri beliau, ya sholat, jaga sholat, ya wanita lindungi kaum wanita. Ummati, 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 kita yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat, jaga sholat, awas, jangan sampai kita meninggalkan sholat karena nggak punya duit. Jangan sampai kita meninggalkan sholat karena ribut sama tetangga. Jangan sampai kita meninggalkan sholat gara-gara sesuatu yang tidak efektif. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu ada di surat Hamim Sajdah ayat 5. Meninggalkan sholat bukan 1 hari, ya, meninggalkan sholat 1 waktu, ya, dia kesel bagaimana, apakah rezeki lagi kurang, dia tinggalin sholat itu azabnya 1 waktu 500 tahun akhirat. 1 hari di hari akhirat dihitung dengan hitungan dunia 1000 tahun dunia. Gimana Bu, coba pakai kalkulator juga nggak bisa itu, ya. Yudabbirul amra minas samai wal ardi summa ya'ruju ilaihi kana miqdaruhu min alfi sanatin mimma ta'udun. Itu hitung-hitungannya. Itu surat Hamim As-Sajdah ayat 5. Ya, jangan sampai anak-anak kita meninggalkan sholat. Ayo jaga sholat, hati-hati ya. Ibunya sholat, ya, ayahnya sholat, anak-anak kita sholat semua, tetangga kita sholat, semuanya kita. Nanti kalau ada orang bertanya, Ibu, nanti kita di surga bertemu enggak? Ini kita di sini rame-rame nih, nanti kita sama-sama masuk surga ketemu enggak?
Kalau orang yang sama-sama masuk surga, walaupun surga itu ada 8 pintu, 8 surga, hanya surga yang paling tinggi surga Jannatul Firdaus, surganya Nabi kita, insya Allah ketemu. Yang kagak ketemu, si A masuk surga, si B masuk neraka, itu nggak bakal ketemu. Ya, nah makanya beramal soleh, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan beramal soleh, amal yang amal ya. Jadi amal soleh, amal toleh, amal yang salah, amal yang jelek. Ya, banyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Jangan sampai kita tinggalkan sholat sunat subuh 2 rakaat. Ya, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia serta seisinya. Ibu bapak sekalian, dunia sama isinya siapa yang punya? Allah. Dibanding dengan sholat sunat subuh masih banyakan pahala sholat sunat subuh sama sodako pagi, sodako subuh itu. Lazimkan untuk berbuat kebaikan. Insya Allah diberkahi umur, ya, diberkahi umur kita. Man atat, orang-orang yang sudah sampai umurnya 40 tahun, ya, dia tidak bisa mengalahkan maksiatnya, tidak bisa tidak bisa berbuat kebaikan, masih banyak kejahatannya. Itu udah diusap mukanya sama setan, ya, nggak bakal selamat kamu. Memang setan itu dorongannya sangat benci kepada hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang beriman. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita semuanya, ya, doa-doa Pak RW, doa kita Pak Ustadz, doa Pak Haji yang ada di sini semuanya, Pak Haji Abdul Hakim, ibu-ibu doanya semuanya mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan dan kelupaan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.